Masyarakat Aceh terdiri atas beberapa rumpun suku yang tersebar di wilayah seluas 57.000 km persegi. Mulai dari suku Aceh, Takengon, Gayo, Singkil, hingga Anak Jame yang berada di 23 kabupaten. Keberagaman ini tentu saja mempengaruhi kebiasaan adat istiadat dan budaya serta jenis makanannya. Bagi warga Aceh, kue boi merupakan cemilan ringan yang biasa dikonsumsi sehari-hari sebagai teman minum kopi atau sarapan pagi. Kue boi umumnya berbentuk ikan dan bunga, biasanya memiliki warna kuning seperti telur. Saat ini, mulai ada beberapa variasi tambahan rasa dan warna untuk memperkaya jenis kue boi. Di antaranya, kue boi rasa pandan yang berwarna hijau. Daun pandan dijadikan bahan pewarna hijau alami dari kue Aceh ini. Setelah ditumbuk, daun pandan diperas untuk diambil saripatinya. Adonan utama kue boi adalah telur ayam. Jumlah telur yang digunakan menyesuaikan jumlah kue yang akan dibuat. 30 telur bisa menghasilkan sekitar 50 buah kue boi. Untuk membuatnya, telur ayam akan dikocok hingga mengembang dan berwarna putih. Butuh sekitar setengah jam mengocok adonan telur dengan menggunakan pengocok adonan dari besi melingkar sederhana ini. Sebagai pemanis kue boi, maka gula pasir akan dicampurkan ke dalam adonan telur yang sudah mengembang. Untuk 30 butir telur, dibutuhkan sekitar 6 mangkok takar gula pasir. Jika ingin kue yang lebih manis, maka gula pasir bisa ditambahkan lagi. Setelah gula dan telur tercampur merata dan adonan sudah mengembang, barulah tepung terigu dimasukkan. Sekitar 5 mangkok takar tepung diaduk perlahan ke dalam adonan. Fungsinya sebagai pemadat dan penyatu adonan kue boi. Sudah lebih dari 10 tahun, Ibu Ti membuat kue boi untuk dijual ke kedai dan toko oleh-oleh di sekitar kota Banda Aceh. Biasanya, beliau membuat adonan kue boi yang berwarna kuning. Tetapi sekarang, aku membantu beliau membuat kue boi berwarna hijau. Adonannya sama seperti boi original. Hanya saja, air sari pandan ditambahkan sebagai pemberi aroma dan warna. Semua adonan kue boi yang sudah kuaduk rata ini ditambahkan dengan sedikit sari pandan dan diaduk kembali. Setelah itu, adonan siap untuk dicetak dan dimasak. Cetakan boi terbuat dari tembaga kuning tebal yang sudah dibentuk menyerupai ikan mas. Sehingga kita tinggal memasukkan adonan boi ke dalam cetakan untuk selanjutnya dibakar. Bu, ini Bu adonannya Bu. Ya, terima kasih ya. Ini siapa masuk Bu ya? Ya. Meski terlihat sederhana, tapi kue boi memiliki keunikan dari cara pemasakannya. Cetakan yang sudah diberi minyak sayur, baru diberi adonan kue boi. Ini bertujuan agar adonan tidak lengket. Selanjutnya, barulah adonan dibakar di dalam periuk tanah. Bara api dari sabut kelapa diletakkan pada bagian atas dan bawah periuk tanahnya. Tujuannya agar kedua sisi kue matang merata, sehingga tidak perlu dibolak-balik. Setelah semua kue matang dan sudah mulai dingin, barulah kue boi dikemas ke dalam kantong plastik.
Satu kantong berisi 10 kue boy dengan harga Rp10.000 untuk kue boy yang besar dan Rp8.000 untuk yang berukuran kecil. Kue kering ini bisa dijual di kedai kopi dan warung-warung serta toko oleh-oleh di kota Banda Aceh. Kue boy juga tahan lama, bisa dinikmati sampai 2 minggu setelah dibuat. Bang, ngantar roti boy ini bang? Ya boleh Pak. Oh ya. Taruh ya itu. Oh ya, sekalian pesen kopi bang. Tapi nggak pakai gula ya? Oke Bang. Budaya minum kopi di Aceh menjadi salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat Melayu pada umumnya. Begitu pula di Kampung Lamlom, Loknga, Aceh Besar ini. Di warung kopi yang biasa disebut kedai kopi ini, para penikmat minuman hitam pekat ini biasa menjadikan kue boy ataupun cemilan khas Aceh lainnya sebagai teman minum kopi. Tekstur kue yang kering sangat pas dicelup ke dalam cangkir kopi. Rasanya yang manis juga cocok bagi penikmat kopi pahit. Pengolahan kue tradisional biasanya diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari resep hingga cara pembuatan dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masa lampau. Di Kampung Lamlom Loknga, di Aceh Besar ini contohnya, masyarakat masih menggunakan cara pengolahan tradisional kue-kue warisan. Salah satunya pembuatan kue bunga kayu atau penaje, yang bahan utama pembuatannya berupa tepung beras ketan. Beras ketan yang sudah direndam beberapa jam sebelumnya, aku cuci terlebih dahulu. Baru setelah itu, ditumbuk untuk dijadikan tepung ketan. Alat yang digunakan untuk menumbuk beras ketan ini masih sederhana, yaitu menggunakan jengki. Cara pembuatan tepung yang masih tradisional ini sama seperti menumbuk beras dengan lesung dan alu yang biasa kita gunakan. Hanya saja, jengki memiliki keunikan dari cara penggunaannya. Tidak perlu lama menumbuk beras ketan yang sudah direndam, karena perendaman beras sebelumnya mampu membantu membuat tekstur butiran beras menjadi lembut sehingga mudah ditumbuk. Gimana dulu? Beras ketan yang sudah ditumbuk selanjutnya diayak agar tepung yang didapat benar-benar halus. Kue penaje atau bunga kayu dibuat dari campuran bahan sederhana. Sudah sejak lama, keluarga Bu Munira membuat kue dengan resep warisan keluarga ini. Bahannya berupa campuran telur dengan tepung piajar, yaitu tepung sejenis tepung kanji yang diaduk merata untuk merekatkan adonannya dan menghasilkan kue yang mengembang. Campuran bahan ini diaduk dengan tangan langsung agar lebih merata dan tidak ada yang menggumpal. Setelah telur dan piajar tercampur semua dan adonan mulai mengembang, maka tepung ketan ditambahkan sedikit demi sedikit. Takaran tepung ketannya menyesuaikan dengan banyaknya telur agar menghasilkan adonan yang tidak terlalu keras atau lembek. Campuran semua bahan ini kemudian diaduk dan diuleni hingga kalis. Setelah tingkat kelembutan adonan dirasa cukup, barulah bisa dibentuk. Karena terbuat dari telur, maka setelah adonannya kalis, kue bunga kayu harus segera dibuat. Jika didiamkan terlalu lama dan terkena angin, maka adonan akan mengeras sehingga sulit untuk dibentuk. Bentuk kue penajeh ini adalah rangkaian bunga daun yang lurus dan melengkung. Pembuatannya terkesan mudah, tetapi butuh keahlian khusus agar hasilnya terlihat bagus. Untuk dapat dibuat menjadi bentuk daun, maka adonan dipilih menjadi bentuk rangkaian panjang dengan ketebalan tertentu.
Barulah kemudian hasil pilihan ini dibentuk menjadi rangkaian daun dengan cara dibengkokkan atau diputar hingga membentuk rangkaian daun bunga kayu yang cantik. Rangkaian daun yang sudah jadi ini diberi pewarna merah dan hijau di beberapa bagian kue saja untuk memberikan tampilan seperti bunga asli. Setelah semua adonan dibentuk, maka adonan langsung digoreng. Jika tidak segera digoreng, adonan akan mengering menjadi keras dan sulit mengembang saat digoreng. Hasil buatan kue bunga kayu yang sudah dibentuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kuali dengan minyak yang tidak terlalu panas. Penggorengan dengan minyak yang tidak terlalu panas juga akan membantu kue mengembang 2 kali lebih besar serta matang yang rata. Karena dimasak perlahan, maka butuh sekitar 40 menit untuk menggoreng adonan ini. Hasilnya, kue bunga kayu mengembang dan matang, dan bisa diangkat tetapi belum siap untuk dinikmati. Untuk menambah rasa manis dari kue penajah ini, maka akan ditambahkan gula cair ke dalam penggorengan. Sebelumnya, gula pasir direbus bersama air dan dimasak hingga larut dan mengental. Barulah hasil bunga kayu goreng diaduk ke dalam kuali gula cair hingga menutupi semua permukaan kue. Selanjutnya, dijemur dan diangin-anginkan sejenak agar gula lengket ke permukaan kue. Menjemurnya pun tidak perlu terlalu lama. Cara pembuatan kue bunga kayu tidaklah rumit, tetapi prosesnya yang memakan waktu cukup lama, terutama saat membentuk dan menggoreng adonan. Dalam sehari, ibu hanya bisa membuat sebanyak 3 adonan dan 3 kali menggoreng saja. Satu adonan menghasilkan sekitar 30 buah kue bunga kayu. Kue dibungkus ke dalam plastik transparan dengan isi per plastiknya sebanyak 2 buah kue. Harga jualnya, bunga kayu ini Rp3.000 per plastik. Hasil kue bunga kayu ini akan dikirim ke beberapa toko oleh-oleh di sekitar Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Bagi masyarakat Aceh, siput sungai biasa disebut dengan cu. Hewan bercangkang ini biasa didapat di sungai-sungai berarus dan berbatu. Di musim kemarau, cu lebih mudah dicari karena debit air sungai tidak sebesar musim hujan, dan air sungai biasanya lebih jernih. Warna cu yang hitam dan berbau dengan warna batu sungai juga sedikit menyulitkan saat mencarinya, sehingga kami harus benar-benar teliti. Cu merupakan salah satu dari sekitar 66 jenis hewan gastropoda air tawar. Ukuran tubuhnya lebih panjang dari beberapa jenis siput sungai lainnya, dengan warna cangkang yang hitam pekat. Selain di sungai, cu juga bisa ditemukan di beberapa habitat seperti sawah, rawa, dan danau. Pada perairan dangkal kurang dari 10 meter. Cu yang aku dapat ini nantinya akan dimasak pliu, sebuah makanan tradisional Aceh yang sudah diwariskan sejak dahulu. Seperti jenis siput sungai lainnya, cu juga harus dibersihkan sebelum dimasak, karena yang akan dimakan adalah bagian dalam atau isi dari cu. Untuk bisa diambil isinya, maka buntut atau bagian ujung cangkang cu harus dibuang. Jika bagian ujung dibuang, maka cu akan mudah disedot untuk dinikmati isinya. Dari isi cu inilah, kita bisa mengambil manfaat dari kandungan protein, vitamin, dan kalsiumnya. Gizi makronutrien cu sangat baik bagi kesehatan dan pertumbuhan tulang, sistem saraf, dan peredaran darah kita.
bumbu masakan Aceh yang terbuat dari kelapa parut yang difermentasi hingga mengeluarkan minyak dan dikeringkan. Untuk dibuat menjadi pliu, kelapa yang sudah tua dikukur terlebih dahulu. Hasil kukuran kelapa ini akan didiamkan atau diperam selama 2 hari. Dengan cara diperam selama 2 hari, kandungan minyak kelapa akan keluar dan membuat tekstur parutannya menjadi basah dan lembek seperti bubur. Pada saat seperti ini, aroma dari pliu setengah jadi ini cukup menyengat dengan warna kecoklatan. Ya, angkat. Hasil dari pliu setengah jadi ini selanjutnya dijemur hingga kering. Butuh waktu sekitar 7 hari hingga pliu bisa menjadi kering yang ditandai dengan perubahan warna pliu menjadi kehitaman. Bumbu untuk membuat kuah pliu berupa campuran rempah-rempah khas Melayu. Bawang merah, bawang putih, dan cabai digiling sampai halus. Jahe turut dihaluskan dengan menggunakan batu giling. Begitu pula dengan bumbu pliu yang sudah kering juga ikut ditumbuk halus. Bumbu halus ini selanjutnya dicampur dengan bumbu kunyit dan ketumbar halus. Sementara daun jeruk, daun temuru, dan serai segar akan dimasukkan langsung ke masakan. Tujuannya agar mudah bercampur dengan bumbu serta semua sayuran nantinya. Sebagai kuah dari sayur pliu, akan ditambahkan santan yang juga akan memberi rasa gurih dari masakan ini. Pliu juga menjadi masakan yang terdiri atas campuran banyak jenis sayuran. Buah rimbang, daun dan buah melinjo, serta rebung menjadi bahan tambahan juga. Untuk memasak pliu, semua bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam kuali besar dan ditambah air. Selanjutnya, bahan sayuran yang bertekstur keras dan lama matang seperti nangka, pepaya, dan jantung pisang terlebih dahulu dicampurkan ke dalam kuali dan dimasak hingga melunak. Sekitar 15 menit, barulah rebung, buah melinjo, serta buah rimbang dimasukkan ke dalam. Jika semua bahan mulai lembut, maka santan kental baru dimasukkan sebagai kuah dan penambah rasa gurih dari masakan. Cu akan menjadi bahan terakhir yang dicampurkan ke dalam kuah pliu. Setelah semua matang, kuah pliu bisa diangkat dan siap dinikmati. Pliu biasa dibuat dalam jumlah banyak dalam wadah besar. Karena bahan sayurannya lebih dari 5 macam, maka pliu kuah biasanya dibuat untuk menjamu banyak orang. Disajikan sebagai masakan sehari-hari serta sebagai jenis perayaan hajatan masyarakat Aceh.